Alhamdulillah, puji syukur kami dari jajaran Polda Lampung, baik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polres Lampung Timur, Polres Lampung Tengah, Polres Lampung Utara bersama-sama melakukan upaya untuk pelaksanaan penyidikan secara ilmiah atau scientific investigation. Melakukan olah TKP ada 3. Yang pertama tentunya di lokasi tempat kejadian, yaitu di Webungur, tempat BRI Link peristiwa terjadi. Itu dilakukan olah TKP dengan baik tentunya melalui identifikasi Inavis, baik dari Polres Lampung Timur maupun dengan Polda. Untuk TKP ataupun olah TKP kedua, itu bisa kita lakukan baik selaku kami penyelidik mendapatkan lokasi penemuan yang terindikasi ada kaitan dengan pelaku, yaitu di Tegal Ombok. Disinyalir itu rumah dari pelaku yang berada di Lampung. Di sana juga ditemukan beberapa yang kaitannya kuat dengan TKP yang berada di Webungur. Salah satu contoh, di Webungur ditemukan selain proyektil ada sendal jepit berwarna hijau sebelah kiri. Dan di Tegal Ombok yang diduga rumah dari pelaku itu ditemukan sendal jepit warna hijau yang sama dan ada bercampur lumpur dengan posisi sebelah kanan. Ditemukan juga di lokasi olah TKP kedua penemuan helm yang dugaan kuat kaitan yang digunakan oleh pelaku. Dan yang ketiga, kita bersyukur pada tanggal 29 tepatnya pukul 17.00 di hari Sabtu kemarin kami dapat melakukan penindakan kepada pelaku yang berada di Kecamatan Buai Pemuka Peliung, tepatnya Oku Timur. Di sana pada saat dilakukan penegakan hukum, dalam hal ini mulai kita berkoordinasi dengan pemuka tokoh setempat, namun dari target yang diduga pelaku ini memang melakukan serangan awal yang diawali baku tembak dari pelaku yang begitu bisa dikatakan sembarangan. Artinya terdengar begitu cepat, begitu banyaknya suara letusan yang terdengar sehingga membuat anggota harus bersikap selain memberikan peringatan dan memberikan tindakan tegas terukur. Untuk pelaku sendiri memang sudah terindikasi baik pelaku ini telah menjadi residivis yang dimulai dari tahun 2016 selaku pelaku curanmor dari Polda Sumsel, 2018 DPO curanmor dari Polda Sumsel, dan tahun 2020 melakukan curas Indomart di Jawa Tengah, melaksanakan menjalani hukuman di Lapas Kendal, dan November 2021 kabur dari Lapas Kendal. Jadi ini juga pelaku dalam pencarian. Dan 16 Januari 2022 curas kembali ranmor di Oki Sumsel, korban luka berat karena dilakukan penembakan. 21 Januari 2022 curas BRI di wilayah Lampung, tepatnya Lampung Timur, korban ditembak dan meninggal dunia. Dan 25 Januarinya pelaku ini melakukan tindakan curas ranmor di Oki Sumsel dengan menembak korban dan korbannya meninggal dunia. Sehingga kami juga di dalam hal mempersiapkan penindakan jelas menyampaikan kepada anggota yang pertama, jaga keselamatan personil. Namun di dalam hal pelaksanaan penindakan tentunya berdasarkan SOP yang ada, peringatan yang diberikan, kita coba menggunakan tokoh setempat, tidak diindahkan maka kami melakukan tindakan tegas terukur
dan yang dilakukan anggota sudah tepat dan benar. Alhamdulillah semua personil selamat dan kita dapat melumpuhkan pelaku yang berinisial A, AN, AR alias R di kamar rumah yang berada di Kecamatan Buai Pemuka Peliung, wilayah Oku Timur, dengan dilakukan tindakan tegas terukur dan didapat di sana 3 senjata api rakitan tentunya dengan beberapa peluru amunisi yang berada dalam keadaan selongsong telah digunakan, kurang lebih ada 10, 7 amunisi aktif, dan 3 orang yang kita amankan dari sana. 3 orang lainnya berinisial F, R, dan B. Tentunya pelaku ini bukan hanya pengejaran dari Polda Lampung, namun pelaku ini juga turut dilakukan pengejaran oleh Polda Sumsel maupun Polda Jawa Tengah. Dan untuk peristiwa dilakukan penindakan tersebut baru menggunakan barang terlarang yaitu narkoba kepada 4 pelaku ini. Dan korelasi daripada perbuatan curas yang ada jelas, keberanian yang muncul, kesadisan yang muncul, kebengisan yang muncul itu dampak akibat penggunaan narkotika jenis sabu. Bahkan peralatannya juga kita amankan sesaat di sana, dan karena memang terkait perbuatan curas yang ada di wilayah Lampung kaitannya dengan pelaku yang mendapat tindakan tegas terukur, untuk pelaku R ini kita segera lakukan penyelamatan untuk membawa ke rumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Martapura. Dan salah satu tersangka berinisial F juga kita amankan interogasi cepat terkait dengan pertolongan jahatnya dalam adanya barang bukti Honda Verza atau motor yang digunakan pelaku saat melakukan kejahatan di Kue Bungur, tepatnya BRI Link di wilayah Lampung Timur. Motor tersebut sudah berubah warna, bahkan sudah dipreteli. Yang tadinya berwarna merah, saat ini sudah berwarna hitam. Beliau juga yang melakukan pengecatan, penyemprotan dengan menggunakan pilok. Dan untuk 2 tersangka lainnya yang berinisial R dan B, kita serahkan ke Polres Oku Timur, tepatnya ke Sat Narkoba, bersama barang bukti yang ada terkait dengan narkoba jenis sabu. Dan untuk pelaksanaan dari Rumah Sakit Martapura, karena memang tidak dapat dilakukan otopsi di rumah sakit tersebut dengan alasan tidak ada dokter forensik dan pelaksanaan otopsi, maka untuk jenazah pelaku kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lampung. Demikian yang dapat kami sampaikan, bahwasannya kepada pelaku Rian ini terkait dengan curas, tentunya kita akan memaksimalkan di dalam investigasi yang ada. Tidak selesai sampai di sini, maka diperlukan untuk otopsi akibat kematiannya yang menjadi pelengkapan kita. Begitu juga kepada saudara F yang ditetapkan sebagai tersangka dalam hal ini pertolongan jahat dengan ancaman sebagaimana pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun, namun untuk pasal 480 KUHP itu dapat dilakukan penahanan terhadapnya. Demikian yang dapat kami sampaikan.